Shalom, shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan memulai dengan ibadah kita di malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita awali dengan doa. Saya serahkan kepada Nova. Yuk mari kita doa. Kok nggak ada kameranya ya saya? Kok nggak muncul kameranya nih Sam? Gimana ini? Yuk teman-teman ya, kita mau mulai ibadah ini. Kita mau fokuskan hati dan pikiran kita hanya buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak atas pagi sampai pada malam hari ini Tuhan. Pemeliharaanmu, penjagaanmu begitu sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Terkadang kami suka nggak sadar Tuhan. Kalau Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu senantiasa ada di dalam hati kami. Dan saat ini kami mau memulai ibadah kami. Kami hanya menyerahkan seluruhnya ini, ibadah ini ke dalam tangan. Dengan satu tujuan kami hanya ingin membuat Engkau senang Tuhan. Kami ingin memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Yesus. Karena sekali Tuhan Yesus dalam hati kami, selama-lamanya hanya Engkau saja yang kami puji. Inilah anak-anak-Mu yang haus dan rindu akan firman-Mu Tuhan. Haus mulut bibir ini mau memuji meninggikan nama-Mu. Kau berkati teman-teman kami yang sudah hadir dan yang akan melayani pada malam hari ini Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu untuk berada di tengah-tengah kami Yesus. Mengisi ruang isi hati kami dimanapun kami berada Tuhan. Berilah damai sejahtera dan sukacita yang memenuhi hati kami Tuhan Yesus ketika kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami untuk mendengarkannya. Bapak, kami juga memohon supaya internet berjalan dengan lancar Tuhan. Semua pimpin pujian, pendoa ya Tuhan, maupun yang sharing firman Tuhan, dengan apa yang kami keluarkan dengan mulut bibir kami. Biarlah itu semua berasal dari hikmat, pengertian yang sepenuhnya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah ini. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Kak Yoda untuk doanya. Kita akan lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kepada Kak Mary, dipersilakan. Shalom semua, selamat malam. Semoga sehat selalu ya. Kita akan memulai puji-pujian ini. Aku mau share screen dulu. Nih, udah. Nih. Share sound. Terus ini share. Gitu. Bentar ya. Kita mulai puji-pujian ini. Kita doa dulu sebentar ya. Terima kasih Tuhan. Kau berikan kesempatan kami hari ini untuk berkumpul kembali untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Ini kesempatan yang sungguh indah Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan lagu pertama. Lagu Selidiki Aku. Ya, kadang kita cuma bisa ngeluh kepada Tuhan, kenapa ya kalau apa yang kita harapkan suka nggak terjawab. Padahal Tuhan sudah memberikan yang terbaik, dan mungkin apa yang Tuhan tidak jawab adalah yang terbaik buat kita. Diri kita sendiri. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, kan menilai hidup. Tak ada yang tersulit bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu.
Alhamdulillah ya. Kadang karena kepahitan yang kita suka nggak hilang-hilangin ya, menghalangi doa-doa kita gitu. Kita minta Tuhan selidiki kita ya, agar semua bisa terjawab sesuai dengan tepat waktu dan sesuai dengan kehendaknya. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku tetap setia, Kau dapati aku tetap setia. Oke, kita lanjut ke lagu kedua. Semua lagu yang saya nyanyiin hari ini tuh lagu-lagu yang sering membawa saya kekuatan. By the way, apakah kedengeran? Kedengeran ya? Oke, bentar ya. Kita share screen kedua. Gimana, Edward? Close ya. Oke. Kita mau selalu bersyukur. Apapun yang terjadi, belajar bersyukur. Emang berat. Tapi percaya deh, saat ada kita bersyukur, pasti ada proses yang terjadi. Amin.
diikuti dengan lagu yang kedua, kita berlanjut ke lagu berikutnya ya. Kita mau menyanyikan lagu yang agak sedikit bergembira. Lagu lama nih. Sungai sukacitamu mengalir di dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah di dalamku. Amin. Ku menari dan bersuka di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada di dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Amin ya. Yes. Sungai sukacitamu mengalir di dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah di dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada di dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Amin ya. Sebab Tuhan yang buat kita sukacita penuh. Mengalir bersamamu di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Amin. Yes. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Tangan ya buat Tuhan Yesus kita. Luar biasa. Haleluya. Kita mau tutup ya. Mau mendengarkan firman Tuhan. Lagu terakhir untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Haleluya. Tunggu ya, ini lagunya bukannya sebentar ya. Saya coba cek dulu. Salah. Bentar ya. Ini. Tadi udah ya. Apa nih start my video? Ini udah kebuka. Mana? Share screen-nya. Udah share screen-nya. Oke. Suaranya kecil musiknya ya. Oke. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat.
kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, tak terselami untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Tuhan kasih apa yang kita nggak pikirkan. Bahkan kadang kita dikasih bonus, benar nggak? Kadang kita suka kayak percaya Tuhan. Saya dalam hubungan yang sangat besar sama. Saya percaya Tuhan kasih bonus. Pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, Yesus, haleluya. Sungguh indah. Amin. Terima kasih Tuhan. Ayo melanjutkan ke firman Tuhan. Berbicara kepada kami Bapa. Terima kasih Yesus. Thank you God. Haleluya. Amin. Terima kasih. Stop Ya, screen baik. ya. Terima kasih untuk pujian dan penyembahannya. Kita diberkati, amin. Baik, kita akan lebih dalam lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Saya persilakan Pak Willy. Ya, Sesti, shalom semuanya. Kedengaran Shalom. nggak suara saya? Kedengaran, Pak. Nah, terima kasih. Ya. Shalom semuanya, Bu Mary, terima kasih untuk pujian penyembahannya, ya luar biasa. Sama-sama. Benar-benar dari hati itu ya nyembahnya ya. Iya Pak. Nikmatin sekali ya, ya memang harus Selalu seperti Pak, itu. buat Tuhan harus full. Amin, puji Tuhan. Amin. Ya, saya boleh nggak sebelumnya saya kenal dulu Bu Nova, mana Bu Nova? Bu Nova, oh lagi off ya videonya ya. Pengurus dari KUL ini siapa aja ya? Oh, hai Bu Nova. Aku Pak Willy. Saya terus ada Jenny, Juliet. Jenny sama Juliet. Jenny itu wakil. Oh, Kak Jo. Terus sekretarisnya Juliet. Tuh Pak Juliet tuh, Juliet WUI PRJ. Iya, Aku iya, juga iya. WUI juga sama. Oh. Cuma Jenny-nya hari ini pas izin. Jadi semuanya memang pecahan dari Marcelea. Ini ada nih. Oh iya. Yang mamanya. Pecahan. Jadi Lea beranaknya nggak cuma WOI aja ya, umum juga beranak ya Lea ya. Oke. Salam kenal semuanya. Terima kasih ya untuk kesempatannya ya. Semoga apa yang dibagikan hari ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semuanya ya.
Kepada teman-teman yang belum kenal, perkenalkan nama saya Willy Santoso. Ya, saya saat ini dipercaya sebagai penanggung jawab sebagai pelaksana tugas gembala di GBI PRJ. Ya. Saya di samping itu saya juga menjadi wakil ketua OTP yang membawahi seluruh cabang yang ada di CK7. Saya pelayanan mulai dari tahun 2008 ya. Jadi sekarang ini sudah masuk tahun ke yang 14 ya. Puji syukur kepada Tuhan bahwa semua itu pasti rancangan pimpinan Tuhan juga ya. Kita bisa masuk dalam pelayanan itu adalah suatu kehormatan ya. Saya percaya teman-teman juga yang melayani di KUL ataupun dimanapun itu pasti semuanya tuntunan Tuhan. Nggak mungkin kita pelayanan hanya karena kemauan sendiri, itu pasti nggak akan kuat ya. Karena pelayanan bicara bayar harga ya. Nah, teman-teman, saya dari kemarin waktu terima undangan ini terus terang saya merenungkan ada beberapa topik yang saya bisa bawakan. Ya. Saya ada mau bawa topik mengenai mesbah, ada topik bicara mengenai bait sucinya Tuhan, bicara mengenai pelayanan, ya. Tapi semalam kemarin saya ditanya juga oleh dari bagian multimedia yang follow up dengan saya ya. Aduh, saya masih belum dapat yang klik itu apa sih gitu. Tapi akhirnya saya putuskan malam hari ini saya mau bawa bicara mengenai temptation, bicara mengenai pencobaan. Ya. Pencobaan ini, materi ini saya dapatkan sebenarnya di akhir tahun 2020. Ya, saat itu Pak Niko mencanangkan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Ya, kita semua pasti ingatlah tahun integritas ya. Dan saya sudah menjadi kebiasaan. Ini juga hal yang kita harus mengucap syukur ya, kita bisa di satu wadah dengan hambanya, dengan gembalanya ya, seorang hamba Tuhan yang sangat intim dengan Tuhan ya, selalu mendapatkan visi-visi dari Tuhan, dan setiap kali saya mendapat visi Tuhan, saya selalu renungkan visi yang Tuhan sampaikan melalui Pak Niko adalah ini untuk gerejanya, apa sih implikasinya untuk saya maupun untuk cabang yang menjadi tanggung jawab saya ya. Dan hari itu memang saat saya renungkan memasuki tahun integritas, Tuhan banyak bicara mengenai temptation. Kenapa disebut tahun integritas? Karena memang integritas kita lagi sedang diuji. Akan ada cobaan-cobaan memasuki tahun 2020, memasuki tahun 2021. Apa iya kurang ya? Tahun 2020 kita udah digempur sedemikian rupanya ya dengan COVID ya. Segala macam, ada yang sakit, ada yang ditinggal keluarganya, ada yang bisnisnya terpengaruh, dan yang lain sebagainya. Tapi masa iya masuk tahun 2021 masih aja ada pencobaan? Ternyata betul, masih ada pencobaan. Buktinya apa? Kita melihat ya, bagaimana kayak kemarin misalnya investasi-investasi bodong, itu adalah salah satu pencobaan yang harus kita hadapi. Ya. Ataupun ya kita bisa melihat keluarga-keluarga yang akhirnya terpecah. Kenapa? Karena banyak cobaan-cobaan ya, baik kepada si suami maupun kepada si istri ya. Banyak ini sekarang ini konseling kita lagi sibuk-sibuknya ya, kita banyak ketemu keluarga-keluarga yang sebagai salah satu contoh ya, suaminya menghubungi kami mengatakan sekarang istrinya sudah tidak lagi tunduk. Kenapa tidak tunduk istrinya? Karena usaha suaminya jatuh. Usaha suaminya jatuh dan istrinya di rumah mulai buka usaha sendiri online, dan ternyata yang online cukup jalan. Nah, sudah itu akhirnya apa yang menjadi firman Tuhan di mana istri harus tunduk tidak lagi dilakukan. Sehingga itu adalah satu cobaan. Akhirnya apa? Akhirnya keluarga itu tercerai-berai, yang menjadi korban adalah tentu anak ya. Dan ini adalah cobaan-cobaan yang banyak lah yang kita temukan di 2021. Itu sebabnya malam ini saya pikir saya juga akan bawa lagi yang mengenai temptation. Kenapa? Karena cobaan itu belum selesai. Cobaan itu masih ada. Ya, COVID ini masih jalan. Hari ini kita tahu PPKM kita naik lagi ke level 2. Ya, teman-teman yang di luar ruang yang sebelumnya sudah bisa tidak pakai masker, kali ini sudah harus kembali pakai masker lagi. Ya, bahkan yang traveling ini 2 minggu ke depan, saya juga baru lihat beritanya, traveling yang 2 minggu ke depan itu sudah harus vaksin booster. Beberapa waktu lalu saya juga baru traveling, tidak ada tuh aturan itu, sudah hilang semuanya. Tapi sekarang harus vaksin booster, baru bisa traveling. Ya. Nah, sekarang saya akan sharing filenya dulu ya. Nah, itu adalah, kembali lagi, itu adalah latar belakangnya kenapa saya bawakan ini. Karena memang cobaan itu sampai sekarang masih ada. Ya.
Bu Nova, saya penasaran deh, ini Bu Nova juga ada ini ya, ada pelayanan di anak-anak ya, yayasan anak-anak ya. Saya lihat di gambar ada Iya nih. kan, aku kan di ini, di JJ bareng sama Anita. Oh, kamu di JJ. Zaman dahulu itu bareng-bareng sama segengnya siapa ya? Oh, Zaman udah lama Pak. tapi kamu ada di KUL ini ada kumpulan anak-anak yang ikut juga ya? Oh, itu dia yayasan, dia panti asuhan ini ya, ini cuman kami suka berteman aja sama mereka, suka datang sama mereka, jadi dia orang aku selalu undang mereka untuk datang. Dan semua yang ada di sini nggak ada yang GBPRJ sih Pak Willy. Oh gitu? Nggak ada, kecuali Juliet itu Pul. Yes, Oh, ini really? adanya di Tangerang ya. Kemudian Selfie ini adanya di Bandung ya, Merin di Jakarta, ada juga biasanya kalau yang teman-teman saya yang lain ada yang di Medan, ada yang di Bandung. Gitu loh, ada yang di Tangerang, ada yang Noe di mana Noe? Aku lupa, di Padang ya? Kalau nggak salah ya Noe di Padang ya. Jadi memang nggak ada yang di Jakarta. Oke, wow. Ya, Tuhan pimpin ya, terus berkembang. Nanti di masing-masing kota sudah bisa buka sendiri-sendiri ya. Kita menangkan jiwa-jiwa lagi. Oke, thank you Bu Nova. Kita masuk ya. Jadi firman untuk malam ini ya, kita bicara mengenai winning over temptation. Bagaimana caranya kita bisa menang melawan pencobaan ya. Nah, pertama-tama saya kasih gambaran dulu ya. Kenapa hal itu begitu penting untuk dibicarakan mengenai pencobaan? Karena firman Tuhan di Efesus 5 jelas berkatakan apa? Bahwa kita harus pergunakan waktu yang ada. Karena hari ini adalah sangat jahat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan bodoh, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus ya, hal ini nggak bisa dianggap remeh, tidak bisa dianggap enteng ya. Kita ini sebagai mangsa yang siap diterkam oleh singa. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8 berkata apa? Sadarlah dan berjaga-jaga. Karena si iblis ini nih lagi jalan nih muter-muterin kita nih. Ya, kita ini seperti ya istilahnya setiap kali kita lengah itu kita udah siap diterkam aja gitu. Dia seperti singa, puterin kita, kelilingi kita, mengaum-ngaum, dan dia cari orang yang untuk siap ditelannya. Gitu. Dan bagaimana sih iblis caranya untuk menelan kita? Nah, inilah yang kita masuk yang namanya pencobaan. Iblis masuk di dalam kehidupan manusia, itu mulainya adalah dari pencobaan yang diberikan dan pada saat kita kalah. Tadi kita udah ada prolog sedikit ya mengenai pencobaannya. Tujuannya apa sih iblis kasih kita pencobaan? Gak lain, gak bukan. Karena pada saat kita jatuh dalam pencobaan, kita akan menjadi jauh dari Tuhan. Cuma itu. Tujuan dari iblis adalah membuat kita jauh dan keluar dari rancangan Tuhan. Pencobaan itu membuat kita menjadi jatuh di dalam dosa dan kita malu atas dosa tersebut sehingga kita keluar dari apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Sebagai contoh begini, kita lihat dulu lah, zaman dulu lah deh, pertama kali manusia diciptakan di Kejadian 1. Kita tahu lah ya bahwa manusia ini kan sebenarnya sudah diberikan Kejadian 3. Manusia kan sudah diberikan privilege oleh Tuhan. Tuhan sudah berikan segalanya. Kurang enak apa coba Adam dan Hawa? Semua yang diperlukan, semua yang dibutuhkan Tuhan sudah sediakan. Tapi iblis tetap usaha. Usaha supaya apa? Supaya manusia jatuh melalui pencobaan. Karena pada saat manusia jatuh daripada pencobaan, apa yang dilakukan oleh manusia? Mereka menghindari Tuhan kan. Dan saat mereka menghindari Tuhan, akhirnya mereka jatuh ke bumi. Nah, Bapak Ibu nih, Tuhan Yesus kita baca ya. Kejadian 3 ayat 2 sampai 6. Sebentar ini ininya nutupin. Kejadian 3 ayat 2 sampai 6 ya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular. Jadi saat itu perempuan udah datangi oleh ular ya. Buah pohon-pohonan di dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah sudah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata, ini adalah cobaannya, ular itu berkata kepada perempuan ini, sekali-kali kamu nggak akan mati. Tapi Allah tahu bahwa pada saat kamu makan buah itu, matamu itu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, disinilah Hawa tergoda. Perempuan itu melihat apa yang dia lihat, bahwa yang pertama buah pohon itu baik untuk dimakan. Itu yang pertama dia lihat. Wah, ini baik nih untuk dimakan. Dan yang kedua, sedap kelihatannya. Lalu yang ketiga, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian.
Nah, sesudah itu baru dia ambil buahnya, dia makan, dia berikan kepada Adam, dan sama-sama akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus ya, pada saat kita lihat seperti ini, sebenarnya bagaimana sih caranya iblis masuk ke dalam kehidupan manusia? Iblis masuk ke dalam kehidupan manusia melalui 3 pintu pencobaan tadi. Apa tuh 3 pintu pencobaan? Kita lihat ya, ayat Kejadian 3:6a. Di sini dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, menarik hati karena memberi pengertian. Ada 3 tuh, 3 pintu yang iblis pakai. Dan hal itu dikonfirmasi di Perjanjian Baru, teman-teman ya. Di 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan begini, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu yang pertama keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Siapa yang berasal dari dunia? Iblis yang datangnya dari dunia. Amin. Ya. Jadi keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu adalah miliknya iblis. Dan itu adalah pintu yang iblis pakai untuk masuk ke dalam kehidupan manusia. Jadi kalau kita kembali lagi kepada kisah di Kejadian, keinginan daging bicara apa? Pada saat Hawa melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan, itu adalah keinginan dagingnya Hawa. Hawa tidak bisa kontrol untuk keinginan dagingnya dia. Dan dia, wah ini baik untuk dimakan. Gua mau makan ini, sesuatu yang datangnya dari dalam kan. Itu keinginan daging. Lalu keinginan matanya apa? Dia bilang sedap kelihatannya. Matanya menggoda. Wah ini sedap ini untuk dimakan. Dan keangkuhan hidup adalah pada saat iblis mengatakan bahwa pohon itu memberi pengetahuan, memberi pengertian. Artinya apa? Dia mengakui, dia mengerti betul, pada saat dia makan pohon itu, kalau kata iblis ya, dia akan menyerupai Tuhan. Artinya dia memiliki keangkuhan hidup. Ya, 3 hal inilah yang sebenarnya menjadi cobaan yang paling besar bagi kita semua, umat manusia. Kenapa? Karena melalui 3 hal inilah kita akan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa terlindungi dan tidak jatuh ke dalam pencobaan ini? Malam ini kita akan belajar, teman-teman ya, dari Tuhan Yesus sendiri. Karena ternyata di samping Adam dan Hawa, Tuhan Yesus pun dicobai melalui ketiga hal ini. Sama, tapi berbeda dengan Adam dan Hawa, Tuhan Yesus tidak jatuh di dalam pencobaan. Adam dan Hawa boleh jatuh dalam pencobaan, tapi Tuhan Yesus tidak jatuh di dalam pencobaan. Kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus bisa kuat dan tidak jatuh di dalam pencobaan. Dan itu bisa menjadi bekal bagi kita semua. Ya, saya akan ajak teman-teman semuanya untuk melihat kisah pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Ya, saya ambil dari Lukas 4 ayat 1 sampai 12. Ini semuanya sudah tahulah ceritanya ya. Jadi kita tahu Tuhan Yesus sudah dibaptis, dia udah naik ke darat, lalu Tuhan Yesus yang penuh Roh Kudus ini dari Sungai Yordan dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia bisa tinggal di sana untuk berpuasa. Ya. Dan pada saat Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun itu bukan karena keinginannya sendiri loh, tapi dibawa oleh Roh Kudus. Artinya tidak ada satu hal pun di bumi ini yang kita lakukan ini di luar keinginannya Tuhan. Tuhan yang bawa, Roh Kudus yang bawa Tuhan Yesus di sana untuk dicobai oleh iblis. Ya istilahnya tes run dulu ya. Tuhan Yesus mau masuk ke dalam pelayanannya. Sekarang yuk kuat nggak? Pastikan dulu. Nah caranya gimana? Dia harus berpuasa selama 40 hari, 40 malam namanya. Dan teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus, apa yang terjadi pada saat Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam? Tentu sesudah dia berpuasa sekian lama, dia akhirnya menjadi lapar kan? Nah, saat itulah pencobaan itu datang. Ya, sebentar saya mesti ini nggak kelihatan. Saya mesti buka ini sebentar ya. Oke, ya saat itulah pencobaan itu datang. Nah, kita akan lihat ada 3 macam pencobaan. Teman-teman pasti tahu ya, ada 3 macam pencobaan. Pencobaan yang pertama dulu. Apa sih yang dicobai iblis kepada Tuhan Yesus? Yang pertama ingat ya, ada namanya pencobaan daging. Apa yang disebut pencobaan daging? Lukas 4 ayat 3 sampai 4 berkata begini. Lalu berkatalah iblis kepada Tuhan Yesus, kalau engkau betul anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus,
ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Apa yang sebenarnya dicobai oleh iblis? Yang dicobai adalah keinginan dagingnya Tuhan Yesus. 40 hari loh, 40 hari, 40 malam tidak makan. Itu pasti dia lagi lapar-laparnya. Kalau misalnya ada roti di depannya pasti sudah disikat. Ya. Itu sebabnya Tuhan Yesus diuji oleh iblis, dicobai oleh iblis. Yuk kalau lapar, yuk robah aja nih roti, batu jadi roti. Kalau kamu batu jadi roti kan berarti laparmu pun akan hilang. Tapi Tuhan Yesus jawab apa? Ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Di mana tertulis? Ya tertulis di Ulangan 8 ayat 3. Ulangan 8 ayat 3 adalah perkataan Musa kepada bangsa Israel. Musa sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, dia berpesan kepada mereka. Di Ulangan 3 dikatakan begini, banyak pesannya Musa ya. Tapi di yang ayat 3 dikatakan begini, jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, memberi engkau mana yang tidak kamu kenal ataupun tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya apa? Supaya kamu ngerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Allah. Amin. Jadi sebenarnya dari zamannya Yosua, generasinya Yosua, Tuhan sudah berfirman melalui Musa, umat manusia, ingat ya, kamu itu hidup tidak hanya dari roti, kamu juga hidup dari firman Tuhan. Ya, itu sebabnya aku kasih kamu kelaparan selama jalan di padang gurun. Itu aku kasih hanya mana yang rasanya tawar. Tapi intinya untuk kamu mengerti bahwa kamu hidup tidak hanya dari roti, tapi juga dari firman Tuhan yang diucapkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kalau kita lihat pencobaan atas keinginan daging ini, apa yang kita harus lakukan? Yang kita harus lakukan adalah kita harus sering baca dan renungkan firman Tuhan. Nah, ini banyak Bapak Ibu, banyak teman-teman di sini yang bukan dari CK7, ya. Nah, mungkin saya juga jelaskan sedikit. Kami di CK7, kami ada kegiatan namanya Gerakan Baca Alkitab. Tujuannya adalah untuk membantu jemaat supaya mereka terlibat membaca Alkitab setiap hari. Gampang nggak? Tidak mudah. Itu sebabnya kita buat grup seperti ini. Supaya membiasakan mereka membaca setiap hari. Masing-masing saling mendukung, saling lapor. Oh, saya sudah baca ayat ini, saya sudah baca ayat berikutnya. Kita lapor setiap hari. Supaya apa? Supaya pada saat kita selesai, kita akan katakan, aku sudah baca loh, dari Kejadian sampai Wahyu, habis selesai. Ya. Itu adalah bekal pertama. Biasanya kalau orang sudah baca full dari Wahyu, dari Kejadian sampai Wahyu selesai, mereka punya kerinduan untuk masuk lebih dalam lagi, mulai baca lebih serius lagi. Ya, itu adalah salah satu program kami. Ya, informasi aja untuk teman-teman di sini. Yosua 1 ayat 8 mengatakan apa? Jangan kamu lupa perkatakan kitab Taurat ini, renungkan siang dan malam, supaya apa? Supaya perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Amin, teman-teman. Ya, masa iya sih kita cuma baca dan renungkan perjalanan kita bisa berhasil dan beruntung? Yes, betul. Kita bisa berhasil beruntung pada saat kita jalan di jalannya Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Dan semuanya itu tertulis di dalam kitab suci. Itu sebabnya kita harus baca firman Tuhan. Pada saat kita baca firman Tuhan dan melakukannya, saat itu perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Ya, itu adalah poin pertama, teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus. Pada saat kita mendapatkan cobaan atas keinginan daging ini, kita harus punya bekal firman Tuhan. Karena pada saat kita punya bekal, kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Apa sih yang disebut keinginan daging? Galatia 5 mengatakan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, dan segalanya. Kenapa hal ini perlu kita tekankan? Karena yang paling bawah itu penting sekali. Dikatakan apa? Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. It's not a joke, ya, bukan sesuatu yang bohong-bohongan, bukan. Ya, this is for real. Bisa nggak kita jatuh? Yes, bisa kita jatuh. Tapi kita harus bertobat. Jangan kita jatuh lalu kita nikmati terus-menerus. Ya, kita harus tahu apa yang disebut keinginan daging. Sesudah kita tahu, kita harus hindari.
Kalaupun kita jatuh, kita harus cepat bertobat. Dan kita mohon ampun kepada Tuhan. Amin. Itu adalah hal pertama, Bapak Ibu. Pada saat Tuhan Yesus dicobai keinginan dagingnya, dia jawab dengan perkataan firman, ya, bahwa manusia itu nggak hidup dari roti aja, tapi dari segala hal yang diucapkan Tuhan. Itu sebabnya kita harus tahu apa yang menjadi firman Tuhan. Lalu hal yang kedua, teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus. Sorry, ini mestinya 2 ya, tapi tulisannya 3. Hal yang kedua itu adalah cobaan atas keinginan mata. Sesudah iblis tidak bisa mengalahkan Tuhan Yesus melalui pencobaan daging, keinginan daging, dia coba sekali lagi. Sekarang ini dia coba dengan keinginan mata. Lukas 4 ayat 5-8 berkata begini, kemudian dia bawa Tuhan Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata dia perlihatkan kepadanya. Apa yang dikasih lihat? Kerajaan dunia. Kenapa kerajaan dunia? Karena itu adalah miliknya iblis. Iblis kasih, ini loh kerajaan dunia, kasih kepada Tuhan Yesus. Iblis katakan kepada Tuhan Yesus, segala kuasa serta kemuliaannya aku berikan kepadamu, sebab semuanya telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Kata iblis, ya. Jadi kalau engkau menyembah aku, menyembah iblis, seluruhnya ini akan menjadi milikmu Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus mau nggak kerajaan dunia ini? Tuhan Yesus mau sekali kerajaan dunia ini. Kalau Tuhan Yesus nggak mau kerajaan dunia ini, ngapain iblis tawarin? Iblis tahu persis Tuhan Yesus mau kerajaan dunia ini. Tuhan Yesus lahir di bumi ini, mati bagi dunia ini. Tapi dia tidak menghalalkan segala cara. Walaupun ini adalah sesuatu yang memang Tuhan pesankan, kau harus menangkan dunia ini melalui kematianmu di kayu salib. Dan ada jalan pintas yang iblis katakan, hei, you sembah aku aja, dunia ini gua kasih, you mau apain juga boleh. Tuhan Yesus nggak ambil. Tuhan Yesus katakan apa? Bahwa ada tertulis bahwa engkau hanya boleh menyembah Tuhan Allahmu, dan kepada Dialah engkau berbakti. Ya. Jadi jangan kita berkompromi, walaupun ada sesuatu yang kelihatannya bagus, kelihatannya sesuai yang Tuhan janjikan kepada kita, tapi kalau cara mendapatkannya tidak benar, jangan kompromi. Kenapa? Apalagi kalau kita bicara kita harus menyembah atau kita harus menjual Tuhan kita, nggak bisa. Tuhan katakan apa? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Artinya apa? Di dalam mengatasi keinginan mata, kita harus intim dengan Tuhan. Tuhan bilang apa di Mazmur 123 ayat 2? Mata kita ini bukan tertuju kepada dunia, tapi mata kita ini hanya boleh tertuju kepada Tuhan. Seperti mata hamba laki-laki memandang kepada mata tangan tuannya, mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan. Mata kita harus pandang kepada Tuhan. Kenapa? Pada saat mata kita pandang kepada Tuhan, Tuhan akan tunjukkan jalan mana yang harus kita ikuti. Kalau Tuhan sudah janjikan A, ada orang yang kasih kita A dengan cara berkompromi, jangan ambil. Tuhan sudah janjikan A, tetap melihat kepada Tuhan. Tuhan akan pimpin dan A itu pasti digenapi oleh Tuhan. Amin. Jangan kita jatuh ke dalam cobaan dunia karena kita berkompromi, kita berpikir, oh ada jalan pintas untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. No. Tuhan janjikan sesuatu dengan caranya Tuhan. Kita harus menangkan dengan caranya Tuhan. Amin. Jadi untuk mengatasi keinginan mata, kita harus bangun keintiman dengan Tuhan. Gampang nggak? Nggak gampang loh. Nggak gampang loh. Teman-teman bisa lihat di sini. Kita semua kenal ini gambar siapa? Ini gambarnya Raja Daud kan. Suatu proses yang nggak mudah. Daripada saat dia diurapi oleh Samuel, dia harus menunggu sekian lama. Sampai akhirnya dia harus bertempur melawan Goliat. Sesudah dia melawan Goliat, akhirnya dia diangkat menjadi panglima oleh Saul. Tapi karena dia menang berlaksa-laksa, dia dikejar-kejar sama Saul sampai dia harus mati. Tapi mau dibunuh. Tapi pada akhirnya apa? Pada akhirnya dia sudah jadi raja dan dia jatuh di dalam dosa. Kenapa Daud melalui perjalanannya begitu hebat dia bisa menjadi raja, tapi dia bisa jatuh ke dalam dosa? Karena keinginan mata. 2 Samuel 11 ayat 1-27 jelas bercerita di situ. Sekali peristiwa pada waktu petang, Daud bangun dari tempat pembaringannya, berjalan di atas suatu tanah.
Tampak kepadanya di atas soto itu ada perempuan yang lagi mandi. Perempuan itu elok rupanya. Setelah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, dan akhirnya apa? Dia tidur dengan dia. Karena apa? Karena dia melihat seorang perempuan yang sedang mandi. Dia tidak jaga matanya. Dia tidak lawan keinginan matanya. Tapi seandainya dia bangun keintiman dengan Tuhan, saat dia melihat ada seseorang yang sedang mandi, pasti dia akan menghindar. Amin. Tapi karena dia tidak bangun keintiman dengan Tuhan, dia jatuh di dalam dosa keinginan mata. Ya. Dan hal yang ketiga, teman-teman yang Tuhan Yesus, ini adalah pencobaan keangkuhan. Ya. Pada akhirnya iblis sudah coba keinginan daging nggak menang, coba keinginan mata nggak menang, akhirnya dia coba yang terakhir, ya, keangkuhan dari Tuhan Yesus. Lukas 4 ayat 9 ayat 12 berkata apa? Kemudian ia membawa Tuhan Yesus ke Yerusalem, tempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, kalau engkau betul anak Allah, wah, diuji, ditantang, kalau kamu betul-betul anak Allah, jatuhkan dirimu dari sini. Sebab tertulis nih, ya, dia juga jawab nih pakai firman. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan tersentuh kepada batu. Betul nggak? Ada tertulis. Ya. Tapi Tuhan Yesus jawabnya, jangan engkau mencobai Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus seringkali ya, kita saking berimannya, ya, wah, gue beriman banget deh, gue pasti bisa. Akhirnya kita lupa, karena seolah-olah Tuhan itu di pihak kita, bisa diatur semaunya kita. Enggak begitu. Tuhan di pihak kita pada saat kita jalan sesuai dengan jalannya Tuhan. Tapi pada saat kita jalan di luar kehendaknya Tuhan, belum tentu Tuhan turun tangan. Ya. Dan pelaku 1 Korintus 10 ayat 9 berkata jelas, jangan kita mencobai Tuhan. Karena kalau kita lakukan seperti itu, ada kisahnya di Perjanjian Lama, mereka akan mati di pagut ular. Contohnya apa sih kita mencobai Tuhan? Contohnya kalau anak-anak di sini, besok mau ujian, kita nggak usah belajar, kita doa aja deh. Kita doa, minta tolong Tuhan, kasih hikmat supaya soalnya gampang, ini apa segala kita itu mencobai Tuhan. Atau seorang istri ada cekcok dengan suaminya, firman Tuhan berkata seorang istri harus tunduk kepada suaminya, tapi ini enggak, wah suami gue udah gini, gue nggak mau tunduk. Lalu berdoa supaya suaminya bisa berubah sikapnya, nggak bisa juga, itu mencobai Tuhan. Karena firman Tuhan tetap harus dilakukan. Ataupun kita di dalam usaha seperti itu, kita nyerempet sedikit, nggak apa-apa deh. Gue punya Tuhan yang hebat, gue kalau misalnya sampai terjadi sesuatu, Tuhan gue pasti tolong. Tidak bisa. Kalau yang dilakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan belum tentu turun tangan. Amin. Jadi jelas, ini adalah pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita semua. Pencobaan daging, keinginan daging, keinginan mata, ataupun keangkuhan ini selalu datang kepada kita, termasuk di hari-hari ini, Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya jangan main-main, harus bersiap diri. Nah ingat, iblis itu seperti singa yang jalan mengelilingi kita, menanti waktunya kita lemah untuk diterkam, untuk dijatuh dalam pencobaan, dan pada akhirnya kita akan keluar dari jalannya Tuhan. Jadi bagaimana caranya kita menang atas pencobaan? Yang pertama, kita harus baca dan renungkan firman Tuhan. Amin. Setiap pencobaan itu datang, responi dengan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan, supaya kita kuat. Yang kedua, kita harus bangun keintiman kita dengan Tuhan. Ya sekali lagi, kalau kita bicara di gereja kami di CK7, kami siapkan juga ada doa fajar, ada menara doa, untuk kita bangun keintiman kita dengan Tuhan. Tolak semuanya dengan kekuatan Roh Kudus, karena kalau cobaan itu datangnya dari si iblis, kita dengan kekuatan manusia belum tentu kalah. Iblis itu luar biasa, dia ini raja dari segala kebohongan, raja dari segala tipu muslihat iblis, ya. Kalau kita bilang, wah ini orang banyak yang kungtaunya lihai ya dalam berdagang, iblis lebih lihai lagi, ya. Yang ketiga, kita harus menjadi pelaku firman dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya apa? Kita harus kejar kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang keempat, yang terakhir, teman-teman, ya, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup di dalam satu komunitas. Itu sebabnya hari ini ada di sini, yaitu kita semua bergabung di dalam KUL. Supaya apa? Di dalam komunitas ini,
semua anggotanya bisa saling support. Kalau ada yang terpuruk, ada yang jatuh, datang kepada gembalanya. Cerita kepada gembalanya, minta dukungan doa, minta tuntunan, ya, jadi tempat sharing, jadi tempat konsultasi. Atau kalau misalnya gembalanya tidak sempat, bisa di-refer kepada bagian konseling. Harus seperti itu, ya. Kita pada saat kita mengalami pencobaan, jangan diam. Kita harus cari pertolongan supaya kita bisa menang, kita bisa keluar. Karena kalau kita diam, kita akan semakin terpuruk dan akhirnya kita akan jatuh dan semakin jauh daripada Tuhan. Ya. Dan di Yakobus 1 sebagai penutup, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. 1 ayat 12 dikatakan apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Jadi hari ini, kalau ada di antara kita di dalam pencobaan, tetap mengucap syukur. Karena pada saat kita bisa bertahan di dalam pencobaan, sesudah kita tahan uji, itu tidak akan sia-sia. Tuhan sudah siapkan mahkota kehidupan bagi mereka yang sudah menang. Amin. Itu aja yang saya bisa sharingkan malam hari ini. Saya ingatkan lagi, tahun-tahun ini, ya dalam kondisi sekarang ini, masih banyak cobaan-cobaan yang datang kepada kita. Itu sebabnya, yuk, banyak baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan. Ya, kita boleh kumpul, ya, tapi jangan lupa kumpulnya itu tujuannya adalah supaya kita bertumbuh di dalam kerohanian kita. Ya, lalu jadi pelaku firman, dan yang terakhir tetap tertanam di dalamku. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saya kembalikan lagi kepada siapa nih saya kembalikan. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk sharing firman Tuhannya, Pak Willy. Firman Tuhannya sangat diberkati. Amin. Bagi yang merasakan kebenaran firman Tuhan ini sangat memberkati, boleh kasih jempolnya dong. Iya. Baik, ada yang mau sharing tentang firman Tuhan yang sudah kita dengarkan? Ibu Selvi mau sharing nggak tentang firman Tuhan yang sudah kita dengarkan? Buat saya ya jadi rema, ya jadi berkat buat saya. Intinya ya harus ada intimacy with God. Dan saya memang tiap hari menjalani hari takut gitu kalau memulai tiap hari nggak berdoa tuh. Jadi begitu bangun tidur ya hidup saya pilihan. Mau keluar mau apa dulu atau mau berdoa dulu. Saya pilih nomor 1 setelah minum berdoa dulu baca firman. Karena setelah itu kita banyak kegiatan apa-apa akhirnya prioritas kita untuk Tuhan ya terlupakan. Dan yang terakhir yaitu speak the word, ucapkan firman Tuhan. Terutama doa Yabes. Kalau lagi diam, lagi jalan, saya suka ucapkan doa Yabes. Itu saja. Terima kasih buat firman-Nya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Selvi. Ya, intinya kita selalu memprioritaskan Tuhan ya dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu nomor 1 ya dalam kehidupan kita. Keluarga nomor kedua. Yang intinya Tuhan itu nomor 1 dalam kehidupan kita. Ya, baik, ada lagi yang mau sharing? Setiap pagi, ya seperti Ibu Selvi tadi cerita, setiap pagi memang kita harus berdoa mengenai pencobaan. Kalau kita doa Bapa kami saja, selalu disampaikan kan, jauhkan kami dari pencobaan. Ya. Itu kenapa kita harus doa seperti itu? Karena memang pencobaan itu akan datang. Kalau kita tidak dikuatkan dari pagi hari, kita bisa jatuh. Luar biasa Bu Selvi. Thank you. Ya, mungkin dari adik-adik yayasan, Yaspat. Saya mau kesaksian aja ya. Atau dari Cimeri. Aku mau. Kedengeran nggak? Kedengaran, Ci. Iya. Pak Willy bilang bener sih, lagi banyak pencobaan-pencobaan ya Pak. Gitu, dan saya pun lagi mengalami ya hal-hal pencobaan atau pergumulan yang memang
sampai sekarang memang apa yang saya mau ya belum terjawab lah gitu. Suatu ketika saya dalam keadaan yang Tuhan kemana sih gitu kan, kok saya udah usaha ini usaha itu kayaknya nggak ada jalan keluar gitu, Tuhan kemana gitu. Terus suatu hari saya dengar kesaksian teman saya gitu. Teman saya tiba-tiba bisnisnya yang 4 bisnisnya yang mati hidup lagi gitu. Jadi dia cerita, ini loh, gue tiba-tiba dapat 4 investor sekaligus dalam 1 bulan yang gue juga nggak nyangka, katanya gitu. Tiba-tiba ada orang yang telepon gue, nyariin gue gitu. Kok bisa sih? Ini karena gue bertobat. Bertobat? Emangnya lu serusak apa sih hidup lu? Kayaknya orangnya pendiam, tinggal di ujung, ya di desa gitu kan. Terus saya pikir yang pergaulannya nggak kayak gitu di Jakarta gitu kan. Apalagi di Jakarta kan ibaratnya ya gimana ya gitu kan. Banyak hal-hal yang lainnya memang kita nggak pikirin deh, tiba-tiba banyak cobaan-cobaan dah ya. Tapi ini sih di mana sih pasti banyak cobaan sih. Nah, teman saya ini singkat cerita, dia cerita katanya, semenjak saya bertobat, saya minta maaf sama orang tua saya, dan saya angkat lagi hadirat hidup saya di hadapan Tuhan, dan saya pasrah. Itu ada yang nyariin dia gitu. Ini punya siapa? Ini punya kamu ya? Brandnya ya, produknya iya. Saya mau dong kerjasama sama kamu gitu. Tiba-tiba pokoknya intinya brandnya dia itu hidup kembali, orang ini menjadi distributor tunggal dan menjadi investor di perusahaan dia yang pertama. Lalu kemudian tiba-tiba 3 hari kemudian katanya ada lagi yang 3 hari setelah tanda tangan MOU itu ada lagi yang nyariin dia dengan mencari produk itu. Kata dia bilang nggak mungkin deh, kayak gue banyak banget yang nyari nih untuk produk gue ini, padahal udah mati, perusahaannya udah mati 2 tahun lah gitu. Terus minta produk yang sama, terus dia bilang, aduh nggak bisa nih karena memang sudah ada tanda tangan MOU dengan orang yang pertama itu. Tapi saya ada produk lain. Ternyata dia pada tawarin perusahaan dia yang kedua, mau juga gitu, luar biasa kan gitu. Terus kemudian ternyata saat dia ngobrol-ngobrol sama orang yang kedua ini, ternyata orang kedua ini memiliki lingkungan pengusaha-pengusaha yang cukup besar gitu, dan akhirnya minta juga gitu. Akhirnya dia punya produk yang lain yang mati semua bisa hidup lagi gitu. Pokoknya terus di situ saya memetik sebuah ya rema ya, maksudnya sebuah kayak teguran dari Tuhan gitu kan. Saya mikir, lu tinggal di desa, lu pergaulan lu nggak sekeliling lu nggak ada investor kayak gua gini banyak banget lah ya orang-orang yang ibaratnya orang-orang besar gitu kan, nggak ada satupun yang ibaratnya bisa nolongin, atau mungkin belum ada yang nolongin, terus kemudian udah coba kesana kemari kok belum ada yang ngeklik kayak dia gitu kan. Di situ saya menangkap Tuhan tuh kayak mau nunjukin ke saya gitu, dan agar saya tuh ngelihat kalau saya tuh ada loh gitu, dan saya itu nggak mengiyakan apa yang kamu minta karena ini nggak baik buat kamu. Jadi saya berpikir, ya kalau emang Tuhan mau, emang ini kehendak dia, dibukakan jalan bisa aja seperti teman saya itu yang tinggalnya di bawah kaki gunung gitu kan. Jadi saya udah dari keadaan saya ngelihat dia punya kisah, di situ saya semakin pasrah, dan saya hanya berserah aja lah, ngalir aja, dan saya percaya dan lebih tenang. Di situ saya mendapatkan ketenangan gitu, ketenangan yang akhirnya saya bisa nggak ngeluh banyak, dan saya bisa datang lebih kusyuk lagi sama Tuhan, dan saya ngalir aja, dan saya yakin kalau saya nggak ditinggalin dia dalam kesesakan saya, dia ada gitu. Dan saya percaya Tuhan kasih jalan yang lain lah. Pasti kalau itu baik buat saya, Tuhan lancarin. Mungkin orang yang datang ke saya tuh orang-orang yang nggak baik gitu, jadi mungkin akan membuat saya lebih susah lagi atau gimana. Tapi intinya setiap penolakan tuh bukan berarti berkata buruk. Mungkin aja Tuhan membiarkan saya ditolak orang tersebut karena nggak baik buat saya gitu, dan saya percaya aja akan kehendak Tuhan dan maksud Tuhan dan waktunya Tuhan itu sih. Dan saya jadi lebih tenang. Puji Tuhan, Bu Mary. Iya. Tuhan pasti buka jalan sih. Ya makanya kalau Iya. kita dengar cerita kesaksian Bu Mary ya, firman Tuhan ya dan amin. Matius 6:33 kan jelas berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ya. Jadi memang fokus kita jangan sampai meleset. Ya. Kalau fokus kita kepada kerajaan dan kebenarannya, ya berkat itu pasti Tuhan turunkan. Contohnya saya
dalam beberapa waktu ini kita ada saya secara pribadi ada follow up beberapa prospek yang memang yang saya follow up secara kekuatan manusia, intinya saya prospek sendiri begitu. Belum ada yang jadi, tapi Tuhan sudah kirimkan beberapa yang kita nggak pernah follow up. Yaitu Betul adalah banget. campur tangan Tuhan. Ya, Ya, betul. Tuhan berkati, Bu. Makasih. Amin. Terima kasih. Baik, kalau Bu Lea, boleh sharing nggak Bu Lea? Bu Leanya mana ya? Ya, saya di sini. Shalom, shalom. Shalom, Pak Willy. Halo. Shalom. Suaranya agak gresek ya. Sekarang agresif nggak? Sekarang agresif nggak? Masih kayak robot. Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tes. Sesi masih agresif nggak? Ibu, suaranya kurang ini jelas, Bu. Ya, kalau kurang jelas kasih yang jelas dulu ya. Sekarang masih jelas nggak? Nih aku udah bisa nih di komputernya nih. Masih kayak robot, Bu. Robot, Iya, masih kayak robot. masa? Sekarang masih? Masih, Le. Masih ya? Iya. Nah, ini mesti di lab biru nih. Nanti ya, aku lab biru dulu ya HP-nya. Dilem sama uang 20 lembar lah. Oh gitu ya. Sekarang masih ya, masih. Tes. Masih. Ya, Masih. Ses. Kasih yang lain ya, Ses. Ya, Oke, Bu. sorry ya. Ya. Kalau Ibu Joeli, boleh sharing nggak? Bukan itu Juliet. Juliet. Namanya susah. Yoda kemana? Kak Yodanya lagi di jalan, Kak. Atau Samuel mau sharing sedikit? Ayo, siapa yang mau sharing? Oke. Kak Pinky? Iya, Kak. Halo. Hai, Pinky. Ya, halo. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Kamu udah lama nggak lihat kamu? Suka datang ke Jeji Oh, oke. sama Cianita. Hai, Cianita. Ini ada di sebelah saya nih. Halo. Kok ngikut sih? Cianita. Kasih lihat dong mukanya. Kenalin. Halo, Hai, semua. Cianita. Shalom semua. Shalom. Doa persembahan ya, Kak? Mau sharing, boleh? Sharing sedikit tentang kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh Pak Willy. Oh, saya kira saya itu doa persembahan tugas. Apa yang mau di-sharing ini? Di-sharing ini itu aja, Kak. Benar apa kata Pak Willy. Ya, intinya taat sama Tuhan lah. Kalau kita nggak taat, ya siap-siap juga hukuman dari Tuhan. Dia kan Bapak kita gitu. Jadi jangan bilang Tuhan jahat kalau kita ada percobaan. Siapa tahu itu salah kita nggak taat sama Tuhan. Itu aja. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau sharing, kita akan tutup. Ya, doa persembahan Kak Pinky, silakan. Oke. Mari teman-teman kita berdoa.
Terima kasih Bapak di surga atas waktu yang Bapak berikan pada hari ini. Bapak, kami berkumpul di sini bukan karena kebetulan Bapak, tapi itu kehendak Tuhan untuk kami semua kumpul di kul ini Tuhan. Tuhan, biar firman yang udah di-sharing Tuhan jadi rema bagi kita dan kita bisa melakukan juga Tuhan, bukan menjadi pendengar saja Tuhan. Tuhan, saatnya kami akan memberi persembahan Tuhan, berkati persembahan yang kami berikan Tuhan. Berkati semua yang telah memberi dengan segenap hatinya Tuhan, biar persembahan ini digunakan untuk mempermuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami akan mengambil persembahan ini. Amin. Amin. Baik, kita langsung masuk doa syafaat. Ibu Selvi. Nanti minta dengan hormat doa berkatnya Pak Willy. Oh ya, baik. Ibu di mute. Sudah? Sudah? Kedengar sekarang? Sudah kedengar? Sudah, Bu. Sudah. Sudah jelas, sudah jelas. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat persekutuan malam hari ini. Terima kasih firman-Mu boleh menjadi rema buat kehidupan kami masing-masing, memberkati hamba-Mu Pak Willy. Kiranya Tuhan memberkati kesehatannya, keluarganya, semuanya Tuhan cukupi segala kebutuhannya Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap firman yang sudah merema untuk kami boleh menjadi berkat Tuhan. Sekalipun setiap orang yang ada di tempat kita berkumpul saat ini mengalami percobaan mungkin di dalam kesehatan, di dalam finance, di dalam keluarga apapun, di dalam nama Yesus, kalau kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, kami minta kekuatan ilahi-Mu Tuhan, untuk bungkus mata hati pikiran kami, sehingga kami boleh tetap fokus mendahulukan Engkau di dalam segala pekerjaan, karir, keluarga kami apapun. Bapa, saat ini kami berdoa untuk pimpinan Ibu Yoda, juga Jenny, Ibu Juliet, dan semuanya. Biarlah Cool Stronger ini akan semakin berkembang terus, di mana pekerjaan Tuhan semakin berkembang. Kami membutuhkan kekuatan ilahi-Mu Tuhan. Kami memberkati saat ini doa syafaat untuk bangsa Indonesia, Bapa. Berkati negara Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Bali, Madura, Papua, Lombok, semua Irian, bentengi dengan darah Yesus, darah domba Allah Bapa. Allah kirimkan pasukan malaikat berkat Tuhan, kirimkan pasukan malaikat berapi untuk menjaga negara Indonesia Tuhan dari rasa aman. Aku memerintahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan. Berkat dari atas bumi, dari dalam bumi, dari samudra raya. Aku mengikat segala kuasa-kuasa kegelapan Tuhan, roh-roh penguasa di udara, penguasa di dalam air yang ada menguasai Indonesia ini. Roh perpecahan, roh ketakutan, intimidasi, roh-roh karena virus COVID Tuhan, bentengi ya bangsa Indonesia ini. Berkati pemerintahan Presiden Pak Jokowi, wakilnya, para menterinya, sampai gubernur, bupati, lurah, camat, semua Tuhan. Tutup bungkus, berikan hikmat, akal budi marifat untuk membawa bangsa Indonesia ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di setiap pulau-pulau di Indonesia ini. Kami memberkati untuk hamba-Mu Tuhan, yang melayani di kota-kota besar, yang melayani di pedalaman-pedalaman Tuhan. Mereka yang di dalam kekurangan Tuhan kami tidak tahu. Tapi tangan-Mu yang berkarya Tuhan, yang meluputkan hamba-hamba-Mu yang melayani kerajaan surga tetap berkibar di Indonesia sampai di setiap pedalaman Tuhan. Hanya Engkau yang mengetahui kerinduan mereka. Tutup bungkus hamba-hamba-Mu yang
yang melayani pekerjaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, buat rekan-rekan seiman kami yang di dalam kekurangan, yang sedang sakit COVID, yang di rumah sakit ataupun yang dimanapun. Tuhan berikan kekuatan ilahi, tutup bungkus dengan darah Yesus, darah domba Allah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami percaya firman-Mu adalah Allah sendiri, firman yang berkuasa, firman yang mampu mengubah hidupku, mampu memulihkan setiap keadaan keluarga-keluarga. Terima kasih Bapa. Saat ini kami selesai berdoa, tapi karya-Mu tetap bekerja, mujizat-Mu tetap bekerja. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari teman-teman kita siapkan hati untuk menerima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus mulai sekarang sampai maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Thank you. God bless.